Dr. Reza menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan spesialis neurologi di Universitas Hasanuddin Makassar dan juga memiliki sangat banyak pengalaman dan achievement, antara lainnya yaitu sebagai lecturer assistant at Department of Physiology Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin, internship doctor at Pangkep General Hospital, General Physician at La Casino Medical Center. Dan adapun achievement yang sangat banyak, antara lainnya yaitu sebagai first winner AMSA National Debate Competition UGM Yogyakarta, first runner-up AMSA National Debate Competition Unibrau Malang, first winner PPNI Regional Debate Competition Makassar, dan yang paling update yaitu sebagai Best Graduate of Postgraduate Program Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dr. Risa. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Salam kenal, saya Raisa, saya adalah spesialis neurologi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah dikasih buat berbagi dan diskusi dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa interaktif ya. Nanti karena waktunya 50 menit, saya akan membahas dulu beberapa hal umum mengenai stroke. Nanti semoga bakalan banyak pertanyaan dan kita bakalan tanya jawab. Saya izin share screen dulu. Oke, gimana Devina, kelihatan slide pertama? Kelihatan jelas, Dok. Oke. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan saya yang tidak seberapa ini mengenai stroke. Nah, jadi teman-teman saya harap bisa memperhatikan kurang lebih slide-nya sebenarnya 30-an. Saya mohon maaf, saya berusaha kompres, tapi karena judul yang diberikan adalah stroke secara umum dan ada beban moral untuk memberikan sedikit lebih dalam karena judulnya mengenal lebih dalam apa itu stroke, jadi agak sedikit banyak. Tapi insya Allah saya akan berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang sesederhana mungkin agar teman-teman bisa menangkap dan semoga bisa men-trigger teman-teman untuk memberikan banyak pertanyaan di akhir sesi nanti, karena semakin banyak pertanyaan yang diberikan, semakin banyak juga pelajaran yang bisa saya ambil. Nah, sebagai slide pertama, saya suka sekali memberikan gambar ini. Gambar ini saya berikan setiap kali saya membawa materi stroke, yaitu ada 2 juta sel otak yang akan mati setiap menitnya, dan peningkatan resiko kerusakan otak permanen itu dapat terjadi sehingga menyebabkan disabilitas ataupun kematian. Jadi teman-teman, di otak kita itu ada banyak sekali sel otak, sel neuron, dan sel neuron ini adalah sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen maupun nutrisi. Jadi jika terjadi sesuatu permasalahan pada pembuluh darah otak kita, pembuluh darah yang menuju otak, ataupun organ-organ yang menyuplai aliran darah ke otak, ataupun organ-organ yang menyuplai oksigen ke otak, maka sel otak kita akan berpotensi mengalami kematian. Jadi dalam 1 menit saja ada 2 juta sel otak yang bisa mati. Bayangin kalau misalnya kita dapat pasien stroke dan kita menunda tata laksana, sehingga akan lebih banyak sel yang mati, gambaran klinis akan lebih signifikan lagi, dan prognosis akan lebih buruk. Nah, saya mulai dengan sedikit gambaran epidemiologi, bahwa apa sih yang sebenarnya kita hadapi, apa sih stroke itu, seberapa penting sih kita tahu stroke itu. Nah, di dunia, stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 2, teman-teman. Dan itu adalah penyebab kecacatan nomor 1, dan prestasi ini terus bertahan selama beberapa dekade terakhir.
yang berubah-ubah prestasinya mungkin cuma penyebab kematian, kadang stroke yang nomor satu, kadang penyakit jantung yang nomor satu. Tapi untuk penyebab kecacatan, stroke masih berprestasi, baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sih saat ini status quo-nya stroke merupakan penyebab kematian nomor satu dan juga penyebab kecacatan nomor satu. Itu untuk yang terdata. Banyak sekali kasus stroke yang tidak terdata. Saya punya pasien yang 3 tahun baru berobat, 2 tahun baru berobat. Padahal sebenarnya kan golden period-nya cuma 4,5 jam, tapi ini menunggu 4 tahun untuk berobat. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum aware dengan stroke ini. Jadi stroke ini it's not all about the acute period. Jadi bukan cuma masalah tata laksana akutnya, tapi juga bagaimana public health promotion-nya, bagaimana bisa kita memberitahu ke masyarakat bahwa ini adalah suatu kondisi yang emergensi dan tata laksananya harus bersifat emergensi. Nah, stroke ini beda dengan kalau misalnya ada orang mengalami kecelakaan. Kalau orang mengalami kecelakaan, ada darah yang kelihatan. Sehingga semua orang bisa panik, semua orang bisa bertindak secara emergensi. Bedanya dengan stroke, stroke itu tidak ada darah yang kelihatan. Orang cuma mengalami kelumpuhan. Ada orang yang cuma mengalami bicara cadel. Ada orang yang cuma mengalami kehilangan raba rasa di separuh tubuh. Ada orang yang cuma mengalami rasa kram kesemutan separuh tubuh. Sehingga masih banyak orang yang belum bisa bersikap secara emergensi terhadap stroke ini. Nah, saya harapkan setelah ini awareness kita bisa meningkat, bisa kita tularkan juga ke orang-orang lain, sehingga angka kematian maupun kecacatan bisa semakin kita tekan. Sekali lagi, mindset-nya kita sebagai tenaga medis tidak boleh bermindset bahwa semakin banyak pasien, semakin kaya kita, itu tidak boleh. Jadi mindset-nya adalah semakin sedikit pasien berarti negara kita semakin sehat, sehingga semakin berhasil kita sebagai dokter. Nah, important notice, ini saya kasih sendiri slide-nya karena kita bakalan bahas juga sedikit tentang stroke perdarahan. Pada stroke perdarahan, angka kejadiannya itu 10-50% dari seluruh kasus stroke. Jadi kurang lebih ada sekitar 85-90% kasus stroke iskemik. Stroke perdarahan angkanya sedikit, teman-teman. Cuma 10-15%. Tapi angka kematiannya 51-65%. Jadi kalau ada 100 orang mengalami stroke perdarahan, 51-65 orang bakal meninggal. Dan ini angka yang sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak kasus stroke perdarahan telat untuk datang ke rumah sakit, ataupun kebanyakan cuma berhenti di puskesmas. Either karena tenaga medisnya tidak aware, atau pasiennya menolak untuk dirujuk, sehingga akan sulit untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Sekarang, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan slide ini. Yang pertama ada Guideline for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. Ini terbitan American Heart Association, American Stroke Association tahun 2015, sampai sekarang belum ada yang terbaru mengenai stroke perdarahan. Yang kedua masih Guideline Internasional dari AHASA. Ini update terbaru 2019, belum ada yang terbaru. Ada keluar tahun 2021, tapi itu ke prevensi sekunder. Tapi untuk tata laksana akut, yang terbaru masih 2019. Untuk di Indonesia sendiri, kita ada Paduan Praktik Klinis Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf, terbitan 2016, belum ada yang terbaru. Dan ini ada Konsensus Nasional Neurointervensi. Ini terbitan tahun 2020, ini juga yang terbaru. Jadi semua yang saya gunakan ini masih yang terbaru. Kalau teman-teman ada update ilmu, nanti mungkin bisa sharing ke saya. Sekarang kita bahas sedikit. Kebetulan saya lagi melihat Agung Trilaksono. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dok. Halo, Dok. Nah, Agung ini, teman-teman ini statusnya apa sih? Sudah dokter atau gimana? Kalau saya sebagai mahasiswa, Dok. Mahasiswa, Dok. Ya, Dok. Rata-rata di sini kami mahasiswa, Dok. Oke. Nah, sekarang Agung kita ngobrol sedikit tentang kasus ini. Nah, boleh, Dok. Saya baca. Seorang wanita 62 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan bicara cadel dialami sejak 32 jam. Secara tiba-tiba saat bangun tidur di subuh hari. Riwayat trauma kepala maupun demam tidak ada, nyeri kepala tidak ada, mual muntah tidak ada, tekanan darah saat kejadian 190/100. Kalau Agung bisa menerka ini kira-kira kasus apa? Tekanan darah terjadi. Bisa jadi stroke, Dok. Oke, bisa jadi ini adalah stroke. Kalau misalnya bisa memilih, ini kira-kira stroke apa?
Stroke hemorrhagic, Dok? Kalau misalnya lihat pasien seperti ini misalnya, atau ada keluarga yang seperti ini, kira-kira hal yang pertama dilakukan apa? Segera bawa ke RS, Dok. Segera bawa ke rumah sakit, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih Agung. Baik, Dok. Jadi teman-teman, ini adalah wanita 62 tahun. Wah, usia tua. Wanita 62 tahun, sudah menopause juga, sudah minimal sekali hormon estrogen yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui, estrogen itu bersifat protektif terhadap pembuluh darah. Jadi pada pasien menopause usia 62 tahun, tentunya ini merupakan salah satu faktor resiko. Datang ke UGD dengan keluhan bicara cadel, teman-teman. Jadi bicara cadel itu tidak mampu bilang R. Biasanya orang ngomongnya lidahnya serasa pendek. Nah, bicara cadel itu tentunya bisa karena kelainan di otot lidah, tapi bisa juga kelainan pada otak yang mengontrol gerakan lidah. Dialami sejak 32 jam. Oh, ini masih akut nih, 32 jam, berarti kurang lebih 1,5 hari. Tiba-tiba, nah kata kuncinya adalah tiba-tiba. Kalau misalnya sesuatu bersifat tiba-tiba terjadi, itu erat kaitannya dengan kelainan pada pembuluh darah. Kalau kita bicara tentang metabolik, infeksi, tumor, dan kawan-kawan, itu jarang sekali terjadi tiba-tiba. Kalau ada kata tiba-tiba, sebaiknya diarahkan dulu ke penyakit-penyakit pembuluh darah. Saat bangun tidur di subuh hari, ada apa sih dengan bangun tidur di subuh hari? Jadi bangun tidur di subuh hari, pada saat subuh hari viskositas darah lagi tinggi-tingginya. Jadi kekentalan darah itu sangat kental pada subuh hari, sehingga sangat berpotensi untuk terjadi sumbatan pembuluh darah. Tidak ada riwayat trauma kepala maupun demam, sehingga bisa kita singkirkan penyakit-penyakit trauma, bisa kita singkirkan kemungkinan penyakit infeksi. Tidak ada nyeri kepala, tidak ada mual muntah, berarti kemungkinan besar tidak ada peningkatan tekanan intrakranial yang signifikan. Nah, kalau misalnya stroke perdarahan, kemungkinan besar peningkatan tekanan intrakranial signifikan. Ini kan nggak ada nyeri kepala, nggak ada mual, nggak ada muntah, dan terjadinya subuh hari. Jadi less likely untuk terjadi perdarahan. Tekanan darahnya pun saat kejadian cuma 190/100. Tidak terlalu tinggi untuk memungkinkan terjadinya perdarahan. Even though sebenarnya saya pernah baca bahwa pembuluh darah otak kita itu beda dengan pembuluh darah di organ-organ lain. Jadi pembuluh darah otak kita sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menahan peningkatan tekanan darah lebih kuat dibandingkan pembuluh darah di organ lain. Nah, kalau pembuluh darah di otak, mereka bisa nahan sampai 170. Di atas 170, dia sudah berpotensi untuk terjadinya pecah pembuluh darah. Tapi pada kasus ini, analisa Agung sudah benar ke arah stroke. Tapi kalau misalnya stroke perdarahan, itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau perdarahan yang kecil ya, kalau perdarahan yang besar, klinisnya tidak akan seperti ini. Jadi ini lebih ke arah stroke sumbatan. Dan yang ketiga, tata laksananya Agung untuk langsung bawa ke rumah sakit itu sudah sangat benar. Sekarang, definisi stroke. Yang pertama, stroke itu adalah kumpulan gejala defisit neurologi akut. Apa itu gejala defisit neurologi akut? Berarti sesuatu yang terjadi secara neurologi kita lihat terjadinya akut. Akut berarti tiba-tiba. Baik vokal maupun global terjadi secara mendadak. Apa bedanya vokal ataupun global? Pada vokal, defisit vokal, kita bisa lokalisir ini letaknya di daerah otak yang mana yang rusak. Misalnya ada orang dengan tidak bisa menelan, oh kita bisa curiga nih, ini berarti terjadi di batang otak. Ada orang tiba-tiba hemiparesis, oh berarti ini korteks daerah motorik. Ada orang tiba-tiba kram separuh tubuh, oh ini korteks daerah sensorik misalnya. Ada orang buta tiba-tiba, oh berarti ini sumbatan di daerah arteri optalmika misalnya, dan kawan-kawan. Jadi bisa kita lokalisir di mana. Nah, kalau misalnya defisit neurologis global ini berarti kita tidak bisa lokalisir. Global ini contohnya nyeri kepala, contohnya pusing, contohnya penurunan kesadaran, contohnya kejang generalisata, kejang satu tubuh. Itu kita tidak bisa lokalisir. Ini daerah otak yang mana nih? Kemungkinan besar seluruh otak bersifat difus. Itu yang dimaksud dengan gangguan global. Selanjutnya, ini tuh disebabkan oleh berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim, otak, retina, ataupun medula spinalis. Ini ada perubahan beberapa tahun terakhir. Dulunya definisi stroke cuman permasalahan pada parenkim otak, tapi sekarang permasalahan pada retina ataupun medula spinalis itu juga sudah masuk dalam definisi stroke. Jadi ketika terjadi stroke pada retina, klinisnya adalah buta mendadak. Ketika terjadi stroke pada medula spinalis,
Ya, klinisnya bisa contohnya kelumpuhan kedua tungkai. Jadi tidak selalu kelumpuhan kedua tungkai itu terjadi karena penekanan ke medula spinalis misalnya. Bisa saja itu adalah permasalahan pada pembuluh darah. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mendadak, terjadi secara tiba-tiba. Pokoknya kapan terjadi mendadak, terjadi tiba-tiba, curigalah itu suatu kelainan pada pembuluh darah. Jadi anamnesisnya harus betul-betul dipertajam, apakah ini sesuatu yang bersifat progresif ataukah ini sesuatu yang bersifat mendadak. Jangan sampai pasien bilang, oh ya ini kelumpuhan dok, kelumpuhannya tiba-tiba dok, tadi pagi tidak bisa jalan. Itu tidak boleh berhenti di situ, harus ditanya dulu sebelum tidak bisa jalan, apakah kakinya sempat diseret, apakah kakinya masih bisa bergerak sedikit, ataukah langsung tidak bisa jalan dari normal. Nah, pasien bisa saja bilang, oh bukan dok, sebelum tidak bisa jalan tadi pagi, kemarin memang sudah sedikit lemah. Nah, itu kan bisa saja sesuatu yang bersifat metabolik misalnya. Selanjutnya disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ataupun pecahnya pembuluh darah pada arteri maupun vena. Jadi bisa arteri, bisa vena, dibuktikan dengan pemeriksaan imaging kalau definisi di PPK dan atau patologi. Nah, sekarang faktor resikonya stroke apa aja? Ada yang bersifat modifiable, ada yang bersifat non-modifiable. Ini salah satu penekanan terutama pada tenaga kesehatan bahwa faktor resiko itu betul-betul harus terkontrol. Kita nggak boleh berhenti dengan tata laksana akut, setelah itu kita tidak memberikan edukasi mengenai faktor resiko, karena stroke ini bisa berulang. Nah, modifiable-nya apa? Hipertensi, diabetes, hyperlipidemia, fibrilasi atrium, merokok, obesitas, dan kawan-kawan. Jadi ini semua harus kita kontrol, makanya pemeriksaan pada pasien stroke itu nggak sebentar. Jadi sudah pemeriksaan fisiknya panjang, edukasinya juga macam-macam. Di antara seluruh modifiable risk factor, hipertensi yang paling dominan. Jadi hipertensi itu dominan baik pada stroke perdarahan maupun stroke sumbatan. Selanjutnya ada diabetes, ada hiperlipidemia, ada atrial fibrilasi ataupun penyakit jantung katup, itu terutama berkontribusi terhadap stroke sumbatan. Kalau di stroke perdarahan tidak pengaruh. Merokok bisa pada stroke sumbatan, bisa pada stroke perdarahan. Seperti yang kita ketahui, rokok itu bersifat mengurangi elastisitas pembuluh darah, sehingga kalau terjadi peningkatan tekanan darah itu sangat berpotensi untuk terjadinya pecah, karena dia tidak elastis lagi, pembuluh darahnya jadinya kaku, ataupun bisa juga memicu terjadinya iritasi pada tunika intima, sehingga berpotensi terjadinya sumbatan. Obesitas juga sangat berpengaruh. Selanjutnya non-modifiable, ada usia. Jadi dikatakan bahwa semakin tua seseorang, semakin besar resiko terjadinya stroke. Karena semakin tua bakalan semakin banyak gangguan-gangguan metabolik yang dialami, dan elastisitas pembuluh darah juga bakalan berkurang. Dari segi jenis kelamin, dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi resikonya mengalami stroke dibandingkan jenis kelamin perempuan. Sebenarnya ini data epidemiologi, tapi faktor resikonya ya kalau laki-laki lebih sering alkoholik misalnya, lebih banyak laki-laki yang merokok dan kawan-kawan. Jadi lebih berpotensi untuk terjadinya stroke. Etnik ras, jadi ras kulit putih, ras non kulit putih itu lebih berpotensi untuk terjadinya stroke. Riwayat keluarga, ketika terjadi stroke pada keluarga itu juga bisa resiko stroke-nya meningkat karena ada beberapa kasus kelainan pembuluh darah seperti aneurisma ataupun malformasi arteriovena itu bisa terjadi pada keturunan. Menopause, ini sudah saya jelaskan tadi kaitannya dengan hormon estrogen. Jadi ini semua faktor risiko yang benar-benar harus kita kontrol. Ketika seseorang sudah melewati fase akut stroke, kita masuk pada fase pencegahan sekunder. Nah, di pencegahan sekunder ini, semua hal ini harus kita kontrol agar pasien tidak terkena stroke lagi. Karena kalau misalnya pasien terkena stroke lagi, itu hampir pasti klinisnya bakalan lebih berat dibandingkan serangan sebelumnya. Sekarang, ini adalah standar kompetensi teman-teman bakalan berkarir di Indonesia, hopefully. Jadi teman-teman harus tahu dulu ini. Nah, jadi ini adalah Konsil Kedokteran Indonesia, ini standar kompetensi tahun 2012, belum ada yang terbaru sampai sekarang. Untuk neuro ada banyak sekali kompetensi jika teman-teman akhirnya jadi dokter umum nanti. Untuk penyakit neurovaskular, ini ada TIA, infark cerebri, perdarahan intracerebral, perdarahan subarachnoid, dan encefalopati hipertensi, semuanya masuk dalam kompetensi 3B. Kompetensi 3B itu apa? Jadi lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinis dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat. Jadi semua terapi emergensi sudah harus bisa demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan atau kecacatan pada pasien. Jadi jangan sampai tindakan kita yang dimaksudkan untuk menyelamatkan
malah menyebabkan kecacatan. Jadi itu yang harus teman-teman mengerti. Nah, selain itu, lulusan dokter juga harus menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya, serta menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di puskesmas misalnya, kalau misalnya sudah ada rujukan balik dari rumah sakit, dari spesialis, teman-teman harus tahu ini obatnya harus dilanjutkan sampai kapan. Ataukah adakah obat tambahan yang harus diberikan. Nah, sekarang klasifikasi umum. Stroke itu secara umum ada dua, teman-teman. Ada yang stroke iskemik, bahasa awamnya adalah stroke sumbatan. Yang kedua ada stroke perdarahan. Kalau di kita disebutnya hemorrhagic stroke atau spontaneous intracerebral hemorrhage. Jadi ada yang non spontan itu traumatik. Jadi intracerebral hemorrhage itu ada dua. Ada yang traumatic intracerebral hemorrhage, ada yang spontaneous intracerebral hemorrhage. Kalau stroke itu yang spontan berarti. Berikutnya klasifikasi stroke iskemik. Jadi stroke iskemik ini ada beberapa klasifikasi berdasarkan TOS kriteria. Kalau teman-teman mau penelitian biasanya pakai kriteria TOS ini. Yang pertama adalah aterosklerosis pembuluh darah besar, terutama pada arteri karotis, kardioemboli, penyebabnya akibat jantung. Penyakit jantung yang paling sering menyebabkan stroke iskemik ada dua. Ada penyakit jantung katup ataupun atrial fibrilasi. Yang ketiga infark lakunar, maksudnya infarknya sangat kecil, kurang dari 0,5 cm. Jadi kalau kita lihat di CT scan, kita lihat diameter infarknya itu kurang dari 0,5 cm. Etiologi lain yang dapat ditentukan ini juga bisa, dan etiologi lain yang tidak dapat ditentukan. Porsinya sangat kecil. Sekarang klasifikasi stroke perdarahan, ini ada 3. Yang pertama perdarahan intraparenkim. Jadi di otak kita itu kalau perdarahannya di intraparenkim itu adalah perdarahan intraparenkim. Ada juga perdarahan di ruang subarachnoid di daerah selaput otak yang terdapat likor cerebrospinal, dan ada perdarahan intraventricle. Nah, teman-teman saya sedikit review pembuluh darah. Jadi otak kita itu disuplai oleh sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior. Jadi ini tampakan dari depan. Dari depan kan dari arcus aorta nanti bakalan jadi trunkus brachiocefalica, bakalan bercabang-cabang. Salah satunya adalah arteri karotis komunis kanan. Nah, ini adalah arteri karotis komunis kanan, ini adalah arteri karotis komunis kiri. Nah, arteri karotis komunis kanan ini bercabang 2. Jadi yang naik ke otak ini adalah arteri karotis interna, dan yang keluar ini adalah arteri karotis eksterna. Jadi ini adalah arteri karotis interna kiri, dan ini adalah arteri karotis eksterna kiri. Arteri karotis eksterna bakal memperdarahi kulit kepala dan wajah. Sedangkan arteri karotis interna bakalan masuk ke otak. Di otak dia bakalan bercabang 2. Ini adalah arteri cerebri media ke daerah temporal, dan yang ke daerah frontal ini adalah arteri cerebri anterior. Sama, sebelah kiri dari arteri karotis interna bakal bercabang menjadi arteri cerebri media kiri dan juga arteri cerebri anterior kiri. Nah, ini bakalan ada sambungan antara cerebri anterior kiri dan cerebri anterior kanan. Ini namanya arteri communicans anterior. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau terdapat sumbatan di sini nih, di daerah yang saya tunjuk, kalau ada sumbatan di sini, kira-kira otaknya bakalan mati atau tidak? Kalau ada sumbatan di sini, tepat daerah kursor. Tunggu. Ada sumbatan daerah sini. Ada sumbatan daerah sini. Nah, kira-kira daerah yang ini bakalan mati atau tidak? Alvina. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Dok. Nah, jadi kalau misalnya ada sumbatan, iya, mati, Dok. kira-kira bakalan mati. Kenapa? Karena yang mendistribusikan darah kan tadi dari karotid, habis itu bercabang-cabang kan. Nah ini termasuk juga ke arah situ, jadi mati, Dok, di situ. Mati ya. Kalau Agung gimana, Agung? Bakalan mati enggak, Gung? Halo dok, iya dok, sama dok, bakal mati juga dok, karena tersumbat Mati. dok. Oke. Tunggu, bentar, hapus dulu ya. Oke. Nah, teman-teman jawabannya
Salah. Jadi mungkin bakalan ada kekurangan oksigen, tapi tidak akan mati sesuai definisinya, teman-teman. Kenapa? Karena tadi saya bilang ada hubungan antara arteri kanan dan arteri kiri. Ini nih pembuluh darahnya. Arteri communicans anterior. Jadi Tuhan tuh sudah luar biasa sekali menciptakan pembuluh darahnya kita. Jadi kalau terjadi sumbatan di sini, ini namanya cerebri anterior A1 ya. Sumbatan di sini, dari otak aliran darah kanan bisa menyeberang ke sini. Menyeberang ke sini, menyuplai daerah sini. Jadi dia bisa menyuplai daerah kontralateral, walaupun terjadi sumbatan di sini. Kan? Nah, jadi kalau ada sumbatan di sini, nggak usah khawatir karena ada aliran darah dari sini bisa menyeberang, dia naik ke sini, menyuplai daerah sini. Gitu. Sama, kalau misalnya ada sumbatan di sini, di sebelah bisa menyuplai. Tapi kalau sumbatannya daerah sini, ya berarti bakalan mati karena dia distal atau lebih distal dari daerah kolateralnya. Ini kita sebut kolateral. Jadi ini yang bisa menyeberangnya. Tapi kalau misalnya sumbatnya dari sini bakalan susah. Gitu. Jadi aliran darahnya mengalir ke sana. Oke. Jadi tadi itu pembuluh darah daerah depan. Nah, daerah belakang ini ada arteri spinal anterior yang saya tunjuk. Ini ada arteri vertebralis kiri, ini arteri vertebralis kanan. Bersatu menjadi arteri basilaris. Nah, basilaris ini memberikan cabang, ini adalah arteri pontin, memberikan suplai darah ke daerah pons. Selanjutnya bakalan berhubungan dengan sirkulasi anterior, ini adalah arteri cerebri posterior, dan ini adalah arteri communicans posterior. Jadi kalau misalnya ditanya, di mana perbatasan antara sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior? Jawabannya adalah arteri communicans posterior. Itu adalah perbatasannya. Jadi aliran darah di situ sangat cepat. Sekarang, ini adalah homunculus. Jadi teman-teman di otak kita tuh ada pemetaan sendiri daerah otak mana yang memperdarahi daerah mana. Jadi ini sebenarnya kanan kiri ya, cuman ini digabung. Jadi ini sebenarnya potongannya lebih ke posterior, ini potongannya lebih ke anterior. Teman-teman bisa lihat yang merah adalah gambaran motorik, yang biru adalah gambaran sensorik. Jadi yang merah adalah gyrus presentralis, yang biru adalah gyrus postsentralis. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada daerah sendiri, ada daerah yang memperdarahi kaki, ada daerah yang memperdarahi tangan, ada yang memperdarahi wajah, ada yang memperdarahi lidah, dan kawan-kawan. Sumbatan bisa terjadi di mana aja. Jadi kalau misalnya sumbatan terjadi di daerah yang memperdarahi lidah, klinisnya cuma kelumpuhan pada lidah saja. Kalau misalnya sumbatan terjadi pada daerah yang memperdarahi jempol kanan saja, berarti lumpuhnya jempol kanan saja. Kalau daerahnya memperdarahi kaki saja, berarti kelumpuhannya cuma kaki saja, tangannya masih normal. Jadi stroke itu tidak harus hemiparesis, tapi paling sering adalah hemiparesis, karena kebanyakan terjadi sumbatan di arteri cerebri media, itu memperdarahi tangan dan kaki, sehingga paling sering adalah hemiparesis. Tapi tidak selalu. Setiap terjadi kelumpuhan atau defisit baik sensorik maupun motorik terjadi secara tiba-tiba, ada faktor resiko curigalah ke arah stroke. Kalau misalnya ternyata pembuluh darah yang tersumbat bukan daerah motorik, cuma daerah sensorik saja, sensorik lidah misalnya, pasien cuma mengalami rasa kebas di lidah, tapi tiba-tiba ada faktor resiko, tekanan darah saat itu tinggi. Nah, tetap bisa dicurigai ke arah stroke. Teman-teman bisa memperhatikan perbedaan antara motorik dan sensorik kita ada di daerah genital yang saya tunjuk ini. Jadi memang genital kita itu tidak ada persarafan motoriknya, dia cuma ada persarafan sensoriknya saja. Selanjutnya, ini perbedaan ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Jadi pada ischemic stroke terjadi trombus ataupun emboli, sehingga daerah distal dari sumbatan itu akan mengalami kekurangan oksigen, sehingga bakalan terjadi kematian sel. Pada perdarahan terjadi pecah pembuluh darah sehingga terjadi leakage dari darah ke intraparenkim. Kalau misalnya
dari penjelasan ini kira-kira ya, beruntunglah teman-teman yang tidak menyalakan video karena saya malas nunjuk yang videonya tidak nyala. Sekarang coba Alvina, kita coba analisanya Alvina. Nah ini Alvina, di antara dua gambar ini ada ischemic stroke, ada hemorrhagic stroke. Kira-kira yang mana yang lebih mengancam nyawa? Rupture of the cell, hemorrhagic stroke. Karena dia kan langsung menyebar gitu darahnya. Jadi bisa langsung menyebabkan penekanan ke daerah sekitar. Di otak kan itu ada pusat pernafasan, ada pusat jantung, ada pusat kesadaran dan kawan-kawan. Sehingga bisa terjadi penurunan kesadaran, bisa terjadi gangguan irama jantung, gangguan pernafasan sehingga sangat mengancam nyawa. Gitu ya, Alvina ya, thank you. Jadi lebih mengancam yang stroke perdarahan. Nah, sekarang kita ke Agung lagi. Kira-kira dari ischemic stroke dan hemorrhagic stroke, ya dok, dari tingkat kecacatan, yang mana prognosisnya lebih baik? Tingkat kecacatan terus prognosisnya lebih baik, berarti yang iskemik mungkin dok. Kenapa? Karena kalau yang hemorragik itu kan lebih mematikan ya. Jadi mungkin ketika ada terkena stroke, nanti mungkin lebih ini ya adalah hal yang tadi itu mematikan. Kalau iskemik ini mungkin yang lebih kronik dok ya. Jadi dia akan menerima kecacatannya itu dok. Jadi kalau misalnya dari proses pemulihan kecacatan lebih bagus iskemik atau lebih bagus hemorragik? Iskemik dok. Iskemik. Bentar dok, bisa diulangi dok untuk ini ya. Untuk pemulihan kecacatan, perbaikan kecacatan, lebih bagus iskemik atau hemorragik? Iskemik dok, bismillah. Karena bismillah atas restu Bapak dan Ibu. Karena mungkin kalau yang hemorragik tadi itu karena dia jika terkena itu tadi langsung menyebar dok ya. Jadi dalam hal prognosisnya dan recovery-nya iskemik lebih mudah untuk disembuhkan dok. Bukan juga sih. Gimana ya? Oke. Ini sudah ada bantuan di kolom chat, jadi banyak yang jawab hemorragik. Ada yang bilang tergantung tingkat keparahan betul. Tapi kalau misalnya ternyata jumlah sel yang terganggu itu sama antara iskemik dan hemorragik, perbaikan kecacatan itu lebih bagus pada hemorragik. Oh, baik ya. Karena pada iskemik selnya mati, Besti. Kalau misalnya di hemorragik, selnya nggak mati, cuma tertekan oleh darah-darah. Jadi kalau darahnya terserap, darahnya tuh mulai terserap pada hari ke-21 sejak onset. Kalau darahnya mulai terserap, nah itu selnya bisa berkembang lagi. Kalau di iskemik sudah mati. Ada 2 organ di tubuh kita, di antara 88 organ yang kita punya, ada 2 organ yang tidak bisa mengalami regenerasi sel. Untuk teori sekarang ya, kita nggak tahu nanti ada stem cell dan kawan-kawan. Tapi sekarang tuh yang nggak bisa tuh jantung sama otak. Jadi kalau sudah mati ya mati. Kalau di perdarahan, kalau misalnya dia darahnya sudah mulai terserap, edemanya berkurang, itu bisa membaik. Makanya prognosis kecacatan lebih baik pada hemorragik dibandingkan iskemik, tapi prognosis kematian lebih baik di iskemik dibandingkan hemorragik. Gitu. Oke, thank you, Gung. Baik, dok. Nah, sekarang kita lanjut. Kita dikejar waktu. Nah, ini adalah contoh CT scan. Teman-teman bisa lihat bahwa ini ada sumbatan yang saya tunjuk. Ini ada kecil, ini masuk dalam kategori lakunar, kurang dari 0,5 cm. Ini di sebelah kiri, ini adalah di daerah talamus. Pada pasien seperti ini, dia bakalan mengalami central post-stroke pain. Jadi setelah fase akut, pasien bisa mengalami nyeri di separuh tubuh sebelah kanan. Jadi separuh tubuh sebelah kanannya bakalan merasakan nyeri secara terus-menerus. Jadi teman-teman, tadi saya bilang talamus maksudnya gini. Jadi di CT scan ini ada beberapa struktur yang bisa kita identifikasi. Jadi ada nucleus caudatus yang biru, yang oranye ini adalah nucleus lentiformis, yang hijau ini ada talamus. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ikuti kursor saya, ini adalah nucleus caudatus.
Walaupun agak sulit, tapi lihatlah ada perbedaan kontras dari kursor. Ini adalah struktur, jadi nucleus lentiformis. Ini nucleus lentiformis kanan, ini adalah thalamus. Ini adalah thalamus. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini juga yang saya pengen titipkan. Ada hipotesis Monro-Kelly. Monro-Kelly hipotesis. Jadi di otaknya kita itu ada tiga struktur yang menempati intrakranial. Ada jaringan otak, ada likor cerebrospinal yang memberikan nutrisi, ada juga darah yang membawa oksigen, teman-teman. Jadi tiga struktur ini bakalan saling kompensasi satu sama lain. Perbedaan otak kita dengan otak anak, otak bayi, di bawah 2 tahun, otak bayi itu bisa, kalau misalnya terjadi perdarahan, itu tidak terlalu mengancam nyawa dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Karena di otak bayi, suturannya masih terbuka. Jadi kalau terjadi hidrosefalus pada bayi, tengkoraknya bisa membesar, jadi kepalanya kelihatan membesar. Jadi dia bisa mengkompensasi peningkatan tekanan intrakranial. Kepalanya membesar sehingga penekanan tidak terjadi pada organ-organ penting di otak. Bedanya sama orang dewasa, sutura kita sudah tertutup. Sehingga ketika terjadi hidrosefalus, itu tidak bisa lagi tengkorak kita membesar. Sehingga dia bakalan menekan struktur-struktur sekitar. Sehingga jauh lebih mengancam nyawa. Nah, ada kucing. Nah, contohnya, misalnya ada perdarahan pada gambar kedua. Ada perdarahan. Ini bakalan menempati ruang. Kalau perdarahan ini terjadi di anak bayi, itu no worries, karena otaknya bisa membesar, sehingga tidak secara akut mengancam nyawa. Tapi kalau misalnya perdarahan ini terjadi pada orang dewasa, dia bakalan menekan nih struktur otak. Ya tergantung struktur otak mana yang dia tekan. Kalau struktur otak yang dia tekan adalah batang otak misalnya, ya sudah, berarti bakalan impending herniasi, bakalan mengancam nyawa. Kalau misalnya terjadi peningkatan tekanan intrakranial, teman-teman, tekanan intrakranial kita dipertahankan 15-20 mm H2O. Kalau terjadi peningkatan di atas itu, tiga struktur ini bakalan berkompensasi. Yang pertama, aliran darah. Tapi aliran darah vena dulu. Setelah itu, likor cerebrospinal. Jadi otak bakalan memerintahkan, hey, likor cerebrospinal, tidak usah memproduksi terlalu banyak cairan otak. Tekanan kita sudah berlebihan. Jadi produksi likor cerebrospinal bakalan ditekan. Setelah itu aliran darah bakalan dikeluarkan dari otak. Jadi otak sebisa mungkin mengembalikan seluruh darah yang dari intrakranial itu kembali ke jantung. Jadi aliran darah vena diusahakan maksimal. Kalau produksi cairan otak sudah ditekan, darah sudah berusaha dikeluarkan dari otak, tapi tekanan masih tinggi, maka organ lain harus keluar dari otak juga. Jadi tadi likor sudah dikeluarkan dari otak, darah sudah dikeluarkan dari otak. Jadi opsi terakhir adalah jaringan otak yang harus keluar dari otak. Jadi ketika jaringan otak sudah keluar dari otak, itu namanya herniasi. Jadi proses kematian sudah dimulai di situ. Gitu. Jadi parenkim otak, jaringan otak ini harus kita cegah untuk tidak keluar dari otak, dari tengkorak. Untuk mencegah, berarti aliran darah harus kita bantu biar tidak menempati ruang di intrakranial terlalu banyak. Makanya penting untuk menurunkan tekanan darah, penting untuk memposisikan pasien, penting untuk memastikan pasien tidak batuk, tidak terjadi nyeri, karena semuanya bakal meningkatkan tekanan, sehingga bakalan sangat berisiko untuk terjadi impending herniasi, dan akan berisiko untuk terjadi proses kematian neurologi. Nah sekarang ini teman-teman saya kasih lihat CT scan lagi. Jadi ini yang hitam, lebih hipodens, ini adalah gambaran otak yang sudah mati. Jadi kalau misalnya dilakukan operasi pada pasien ini, otak yang sudah mati itu kayak betul-betul seperti bubur. Ketika otaknya sudah dibuka, tengkoraknya sudah dibuka, itu tampaknya seperti bubur, otak yang sudah mati itu. Jadi teman-teman bisa lihat, nah ini adalah yang CT scan yang saya tunjuk ini. Ini tuh kalau kita gambar segitiga di sini, ini adalah daerah arteri cerebri posterior. Ini.
daerah atas sini sebenarnya arteri cerebri anterior, dan daerah sini tuh arteri cerebri media kanan, ini adalah arteri cerebri media kiri. Kalau teman-teman perhatikan pada CT scan ini, berarti dia terdapat kematian sel pada daerah vaskularisasi arteri cerebri anterior kanan dan juga arteri cerebri media kanan. Nah, kalau misalnya kita logikakan, cerebri media tersumbat, cerebri anterior tersumbat, berarti kemungkinan besar dia sumbatannya terjadi pada daerah pembuluh darah sebelum bercabang ke arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media, which is arteri carotis interna. Jadi kemungkinan besar pada pasien ini sumbatannya di arteri carotis interna. Ini yang sebelah kiri sama saja, tapi dia gambaran ini cuma arteri cerebri media. Teman-teman bisa lihat daerah sini masih bagus, berarti anteriornya masih aman. Berarti kemungkinan besar sumbatan pada pangkal arteri cerebri media. Ini adalah contoh stroke perdarahan intraparenkim. Jadi ini ada perdarahan. Jadi yang putih ini adalah perdarahan, ini gambaran CT scan. Yang daerah sedikit hitam di sekitar daerah putih itu adalah edemanya. Jadi selnya membengkak. Jadi setiap terjadi perdarahan pasti dia bakalan memanggil mediator inflamasi. Mediator inflamasi bakalan berproses di situ membentuk radang, dan proses peradangan akan menyebabkan pembengkakan sel. Nah, ini yang kita lihat sebagai gambaran lebih hitam di daerah yang putih. Jadi yang putih ini adalah perdarahannya, dari yang hitam itu kita sebut sebagai perivokal edema. Sama juga seperti ini. Nah, kalau misalnya dia lebih dekat ke tengkorak itu kita sebut sebagai daerah korteks, itu klinisnya itu bisa kejang. Ini adalah perdarahan subarachnoid. Teman-teman bisa lihat dia mengisi daerah-daerah otak. Jadi gambarnya kayak garis-garis kayak gitu. Bisa ada star sign kayak garis-garis gini. Jadi bukan yang solid seperti ini, tapi dia lebih ke garis-garis. Ini adalah perdarahan subarachnoid. Jadi bisa terjadi kaku kuduk kalau dilakukan pemeriksaan. Ini adalah perdarahan intraventrikel, teman-teman bisa lihat. Jarang sekali terjadi perdarahan intraventrikel murni. Kalau terjadi perdarahan intraventrikel murni, berarti yang pecah adalah arteri koroidalis. Tapi kebanyakan itu seperti yang kiri ini. Jadi perdarahan dulu intracerebral dulu, tapi di daerah yang dekat dengan ventrikel, sehingga darahnya merembes masuk ke ventrikel. Sekarang anamnesis, kita sedikit lebih cepat ya, karena waktunya mepet. Jadi bisa ditanyakan ada gangguan global merupakan gangguan kesadaran atau gangguan vokal yang muncul mendadak, onset kejadiannya kapan, riwayat trauma kepala dan atau demam ada atau tidak untuk mengeksklusi penyebab trauma ataupun infeksi, karena trauma dan infeksi juga exactly bisa bikin gambaran klinis yang sama. Ada nyeri kepala dan atau muntah untuk memastikan ada peningkatan tekanan intrakranial atau tidak. Kegiatan saat kejadian, bagaimana aktivitas atau tidak. Tekanan darah saat kejadian juga penting, karena kalau tidak ada CT scan, kita harus menggunakan sistem scoring. Baik sistem scoring algoritma Gajah Mada, skor Siriraj dari Thailand, ataupun skor Hasanuddin dari Unhas, itu semuanya membutuhkan tekanan darah. Faktor resiko juga harus kita gali. Ada hipertensi tidak, diabetes tidak, hiperkolesterol tidak, penyakit jantung atau tidak, merokok, riwayat stroke sebelumnya atau tidak. Nah, kolesterol ini teman-teman kan tahu ada kolesterol total, ada trigliserida, ada LDL, ada HDL. Kalau kita bisa memilih yang mana paling kontribusi ke kasus stroke itu trigliserida dan juga LDL. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologi, fungsi kortikal luhurnya bagaimana, ada gangguan fungsi kortikal luhur atau tidak. Pasien-pasien dengan stroke itu juga bisa datang dengan gangguan fungsi kortikal luhur secara akut. Ada orang yang datang secara tiba-tiba mengalami kehilangan memori. Tiba-tiba dia tidak mengenal keluarganya. Tapi itu tiba-tiba. Kemarin tuh, misalnya itu terjadi jam 7 malam. Jam 6 sore, jam 6 malam, dia tuh masih ingat semua keluarganya. Tapi tiba-tiba jam 7, dia nggak ingat keluarganya itu siapa. Dan itu berlangsung terus-menerus, lebih dari 24 jam tidak kembali ingatannya, yaitu bisa saja suatu stroke. Tapi daerah fungsi kognitif. Rangsang Manning sata atau tidak? Kalau ada kaku kuduk, berarti kemungkinan besar perdarahan subarachnoid. Jadi kaku kuduk cuma didapatkan pada 2 kasus, perdarahan subarachnoid atau meningitis. Kalau misalnya stroke biasa itu tidak akan ada kaku kuduk. Pupil dan kornea bagaimana? Penting, terutama pada pasien penurunan kesadaran. Pupilnya bagaimana? Refleks korneanya bagaimana? Pupil itu aferennya nervus 3, eferennya nervus 4, kornea aferennya nervus 5, eferennya nervus 7. Nervus cranialisnya bagaimana, motorik bagaimana, sensorik bagaimana, otonom bagaimana. Nah, sekarang ada lagi. Juju. Halo Juju.
Oh, atau yang ini ya, yang aktif di kolom chat ya. Immanuel Okta. Halo dok, maaf dok. Oh, ada Juju. Juju, kita baca lagi Juju. Seorang pria 60 tahun datang ke UGD dengan penurunan kesadaran sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Tekanan darah 260/100. Trauma kepala maupun demam tidak ada. Nyeri kepala hebat sebelum penurunan kesadaran, disertai muntah 2 kali. Kira-kira kasus apa, Juju? Ini stroke dok. Oke. Kira-kira stroke apa? Hemorrhagic dok. Karena Karena di sini juga terdapat tekanan darah yang tinggi dok, 260/100, dan ini bisa jadi juga ada pendarahan dok. Oke. Hal lain yang arahkan Juju mengira ini adalah stroke hemorragik apalagi selain tekanan darah? Penurunan kesadaran dok. Oke, selain itu ada lagi? Ada muntah 2 kali. Ada lagi? Itu saja dok. Terima kasih. Terima kasih, belum selesai sudah terima kasih. Oke, thank you. Oh, ini ada nyeri itu di kolom chat ada ya. Ada nyeri kepala hebat, ada muntah. Kenapa Devina jawab TIA? Oh, karena masih 1 jam. Tapi kalau TIA enggak ada nyeri kepala, enggak ada mual muntah ya Devina ya. NHS. Tekanan darah tinggi boleh. Hemorrhagic stroke ada peningkatan tekanan intrakranial. Oke, thank you. Nah, jadi ada Nia Rahmawati jawabnya subarachnoid hemorrhage. Nia, kenapa ke subarachnoid Nia? Oke, jadi tadi Nia jawab subarachnoid ya, yang lain jawab hemorrhagic stroke, betul. Jadi hemorrhagic stroke kan ada perdana intraparenkim, ada subarachnoid, ada perdana intraventrikal. Nah, jawabannya Juju tadi sudah benar karena ada tanda-tanda peningkatan intrakranial yang signifikan. Sebenarnya sih di stroke iskemik juga terjadi peningkatan tekanan intrakranial, tapi tidak sesignifikan pada stroke perdarahan. Karena sebenarnya kematian sel itu juga pasti menyebabkan pembengkakan sel, karena pasti ada mediator inflamasi juga yang datang. Tapi peningkatannya tidak cukup signifikan untuk menyebabkan gangguan klinis. Nah, pada stroke perdarahan itu peningkatan TIK-nya signifikan. Peningkatan TIK itu tandanya ada 4. Yang pertama nyeri kepala hebat, yang kedua muntah, yang ketiga penurunan kesadaran, dan yang keempat papil edema. Sekali lagi, nyeri kepala hebat, muntah, kalau kita sebutnya sih muntah proyektil, penurunan kesadaran, dan papil edema. Nyeri kepala, muntah, penurunan kesadaran, dan papil edema. Muntah seperti apa? Jadi muntah yang bersifat proyektil. Maksudnya apa? Muntah itu yang tidak didahului oleh mual. Perbedaannya dengan muntah akibat iritatif pada saluran cerna, pada muntah saluran cerna itu ada mual dulu. Tapi kalau muntah akibat peningkatan tekanan intrakranial di kepala, itu muntah tanpa didahului oleh mual. Kenapa? Karena dia langsung menekan di medula oblongata. Medula oblongata itu pusat muntah, bagian dari batang otak. Jadi penekanan langsung ke belakang ke medula oblongata sehingga terjadi muntah yang tanpa didahului oleh mual. Itu khasnya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, nyeri kepala hebat ini kata Nia tadi itu bisa terjadi pada subarachnoid hemorrhage, betul. Nyeri kepala pada subarachnoid hemorrhage itu adalah nyeri kepala yang paling hebat yang bisa dirasakan oleh manusia. Jadi ini tidak ada nyeri kepala yang lebih hebat dari ini. Kalau bisa kita gunakan morfin dan kawan-kawan itu pasti kita, kebanyakan kalau subarachnoid hemorrhage kita pakainya morfin. Ini khasnya pada subarachnoid hemorrhage adalah thunderclap headache. Thunderclap itu nyeri kepala yang awalnya skala 0 tiba-tiba skala 10 atau skala 1 tiba-tiba skala 10. Jadi peningkatan intensitas nyeri kepala yang terjadi secara sangat cepat. Oke, kita lanjut ke diagnosis. Yang pertama sama seperti kasus-kasus lain, anamnesis, pemeriksaan fisik, sistem scoring, dan radiologi CT scan kepala tanpa kontras ataupun MRI. Tapi yang gold standard adalah CT scan kepala, karena MRI itu butuh waktu ya, dia satu pasien itu 45 menit. Kalau CT scan 5-10 menit bisa selesai, sehingga tata laksana akut bisa lebih cepat diberikan. Pemeriksaan tambahan yang bisa diperiksakan EKG, fototoraks,
laboratorium seperti hematologi rutin, gula darah, urium kreatinin, SGT-SGPT, profil lipid, atau elektrolit jika terjadi penurunan kesadaran. Tapi kalau tidak terjadi penurunan kesadaran, tidak perlu periksa elektrolit. Jadi jangan sampai karena kita berpikir, oh ini nih National Health Insurance, ada BPJS, jadi kita bisa periksa semuanya. Tidak seperti itu. Karena kalau kita periksa semuanya tanpa indikasi, itu sama saja kita menghabis-habiskan uang negara dari pajak. Jadi pajak dari kita, jadi kita menghabiskan uang-uang sendiri. Selanjutnya, tata laksana. Jadi tata laksana umum dulu, baik stroke perdarahan maupun stroke iskemik, stabilisasi jalan nafas dan pernafasan, stabilisasi hemodinamik, ya prinsipnya ABC, pengendalian tekanan intrakranial jika terdapat peningkatan signifikan, pengendalian kejang jika terdapat kejang, analgetik dan antipiretik jika diperlukan, karena kalau nyerinya tidak teratasi, tekanan intrakranial juga akan sulit untuk turun. Kenapa perlu antipiretik? Karena demam itu sangat menghambat proses penyembuhan, sehingga seluruh demam pada kasus stroke itu harus diatasi. Gastroprotektor jika perlu, manajemen nutrisi, pencegahan DVT dan emboli paru. Kadang pasien demam, tapi kita periksa leukositnya kok sel darah putihnya normal, atau sel darah putihnya sudah cuma naik sedikit, padahal demamnya sampai 40 derajat. Kenapa kira-kira? Saya coba tanya tadi yang banyak jawab ya. Immanuel Okta. Halo Immanuel Okta. Halo dok, belum tahu dok. Kenapa kira-kira bisa demam pada pasien stroke? Nah. Aduh. Pusat suhu di mana? Okta. Pusat suhu ya dok? Iya. Hipotalamus, izin jawab. Nah itu dibantuin tuh dok. Oke lah, thank you Okta. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi pusat suhu itu ada di hipotalamus ya intrakranial. Jadi kadang terjadi demam, peningkatan suhu bukan karena proses infeksi, tapi karena rangsangan langsung di pusat suhu. Contohnya ada perdarahan di daerah sekitar hipotalamus, atau ada daerah infark, daerah kematian sel, yang juga memberikan edema yang menekan hipotalamus, itu sehingga sensitisasi pada hipotalamus menyebabkan peningkatan suhu. Jadi kalau misalnya hipotalamus selama ini baca, oh suhu normal manusia itu 36,5 derajat Celcius, tapi kalau dia tersensitasi, bisa saja dia menganggap suhu normal manusia itu 40 derajat. Sehingga dia sentral pusat suhunya itu pengaturan suhunya, termoregulatornya menjadi bermasalah. Jadi kalau misalnya kita turunkan jadi 36,5, hipotalamus justru merasa itu hipotermi, padahal itu adalah suhu normal. Jadi ketika terjadi iritatif ke hipotalamus bisa terjadi demam tapi kausanya sentral. Pada kasus ini tidak perlu pemberian antibiotik, cukup pemberian antipiretik seperti paracetamol. Sekarang tata laksana khusus pada stroke iskemik. Trombolisis intravena jika perlu, kalau misalnya dia masuk ke dalam golden period. Golden period konsensus Eropa tuh 3 jam, kalau konsensus Amerika 4,5 jam. Jadi kalau pasien datang di bawah 4,5 jam, kita bisa memasukkan trombolisis intravena. Trombolisis intravena jika kita masukkan, angka kecacatan itu bisa berkurang 90%. Pasien bisa kita rawat 2-3 hari. Kalau di video-video yang beredar ataupun pasien-pasien yang ditata laksana, kalau misalnya dimasukkan trombolisis intravena, literally pada golden period, banyak pasien yang awalnya datang dengan kelumpuhan tapi pulang dengan jalan normal. Karena pada golden period bisa kita trombolisis intravena. Terapi intravaskular seperti trombektomi mekanik bisa 8-24 jam, manajemen hipertensi, gula darah, pencegahan stroke sekunder, pemberian antiplatelet, dan kawan-kawan. Neuroprotektor juga bisa diberikan. Perawatan di unit stroke paling penting. Sekarang pada kasus stroke perdarahan, yang pertama head up 30 derajat. Head up 30 derajat itu maksudnya kita naikkan badan sendi panggul 30 derajat terhadap tempat tidur. Bukan kepalanya yang ditekuk. Karena kalau kepala yang ditekuk nanti vena baliknya, vena cava superiornya jadi tertekuk. Gitu. Jadi vena jugularisnya jadi tertekuk. Kalau misalnya head up 30 derajat itu berarti sendi panggulnya yang 30 derajat terhadap tempat tidur.
Kenapa harus 30 derajat? Karena disitulah venous return paling maksimal. Jadi disitulah otak bisa mengembalikan aliran darah ke jantung paling maksimal. Jadi kalau terjadi peningkatan tekanan intrakranial pada stroke perdarahan, yang saya sudah sebutkan tadi pada hukum Monro-Kelly, darah harus dikeluarkan dari otak. Dikeluarkannya kemana? Ya dikembalikan ke jantung. Untuk memaksimalkan, ya kita maksimalkan aliran balik vena. Aliran balik vena dari otak ke jantung paling maksimal pada sudut 30 derajat. Selanjutnya koreksi jika terdapat koagulopati, manajemen hipertensi sama manajemen gula darah, pencegahan stroke hemoragik, neuroprotektor, dan perawatan di unit stroke. Kapan tekanan darah pada stroke perdarahan kita turunkan? Kalau di atas 185/110. Kalau tidak di atas atau sama dengan 185/110, tidak perlu diturunkan. Karena ketika diturunkan itu bisa memperparah derajat klinis. Karena pada kasus stroke perdarahan itu terdapat sel-sel yang kekurangan oksigen juga karena pembuluh darahnya pecah. Nah, sel-sel yang kekurangan oksigen ini dia butuh asupan oksigen. Oksigen dibawa oleh apa? Oleh aliran darah. Kalau aliran darahnya kita turunkan, sel-sel jadinya tidak dapat oksigen yang cukup. Jadinya terdapat kematian sel, memperparah derajat klinis. Jadi tekanan darah di stroke perdarahan tidak diturunkan kecuali di atas atau sama dengan 185/110. Kalau di stroke hemoragik gimana? Stroke hemoragik, batas penurunan tekanan darah adalah kalau di atas atau sama dengan 220/120. Kalau tidak di atas atau sama dengan 220/120, itu tidak boleh diturunkan pada fase akut. Fase akut berapa hari? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah bisa diturunkan. Sekarang edukasi, ini salah satu yang paling penting ya, dan paling menghabiskan waktu, tapi wajib dilakukan oleh siapapun. Yang pertama, penjelasan sebelum masuk rumah sakit. Rencana rawatnya gimana, biayanya bagaimana, pengobatan, prosedur, tindakan pemulihan dan latihan, manajemen nyeri, resiko, dan komplikasi. Ini bukan masalah kita mau atau tidak, tapi ini adalah hak pasien. Jadi kita berdosa jika kita tidak memberikan hak pasien. Jadi penjelasan itu sangat penting. Yang kedua, mengenai stroke iskemik maupun stroke perdarahan, resikonya dan komplikasi selama perawatan, faktor resiko dan pencegahan rekurensi, penjelasan program pemulangan pasien, kalau stroke hemoragik umumnya 21 hari, stroke iskemik seharusnya 14 hari tapi bisa lebih cepat. 4 hari, 5 hari bisa baik kalau misalnya faktor resikonya terkontrol, bisa dipulangkan. Dan yang terakhir, mengenai gejala stroke dan apa yang harus dilakukan sebelum dibawa ke rumah sakit. Yang paling penting kita harus kasih tahu ke pasien bahwa obatnya tidak bisa dihentikan. Jadi selama ini sih saya selalu edukasi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terkena stroke, terdapat kemungkinan 50% Bapak Ibu bakalan terkena stroke kedua. Ada pasien saya sampai stroke ke-6, ada pasien saya sampai stroke ke-7. Jadi selama Bapak Ibu tidak minum obat, itu bakalan terjadi rekurensi. Jadi stroke-nya bisa berulang kembali. Dan bisa saya pastikan bahwa kalau Bapak Ibu terkena stroke lagi, itu gejala klinisnya bakalan lebih berat dibandingkan yang sekarang. Mungkin sekarang Bapak Ibu lumpuh di kanan, nanti kalau misalnya stroke lagi bisa lumpuh di kiri. Atau mungkin sekarang lumpuh di kanannya masih bisa bergerak sedikit, nanti kalau kena lagi sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Karena itu memang secara teori seperti itu. Jadi harus diberitahu ke pasien agar pasien tidak putus obat. Kewenangan, kalau bisa teman-teman balik ke Indo, fasilitas pelayanan kesehatan primer, kalau yang kerja di puskesmas, punya kewenangan bahwa semua pasien yang dicurigai TIA, stroke akut, baik iskemik maupun perdarahan, harus diberikan penanganan awal ABC. Setelah itu harus segera dirujuk, tidak boleh ditahan-tahan selama keluarga setuju, ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang memiliki dokter spesialis saraf. Kalau misalnya tipe B, tipe C, itu bisa dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan tata laksana emergensi lanjutan, dan dirujuk ke PPK 3 kalau misalnya memang perlu intervensi pembedahan. Di PPK 3 bisa dilakukan tata laksana emergensi, bisa dilakukan trombektomi kalau onsetnya 8 jam sampai 24 jam, dan tata laksana bedah jika diperlukan. Ini saya sedikit tambahan sistem scoring pada intracerebral hemorrhage. Tadi Immanuel Okta karena belum bisa menjawab pertanyaan tadi, nanti setelah ini Immanuel Okta yang menjawab ya.
Jadi teman-teman ini adalah ICH score. Jadi skor yang kita gunakan pada kasus stroke perdarahan untuk menjelaskan ke keluarga bagaimana prognosis pada kasus ini. Jadi komponen pertama adalah GCS. GCS-nya berapa? 3-4, 5-12, 13-15. Usianya berapa? Lokasinya infratentorial atau supratentorial. Infratentorial itu maksudnya di bawah tentorium, daerah cerebellum. Kalau supratentorial berarti daerah cerebral, cortex, dan kawan-kawan. Volume perdarahan di atas atau sama dengan 30 cc atau di bawah 30 cc. Kemudian ada darah di intraventrikular atau tidak. Kemudian nanti kita total ICH skornya. Setelah itu kita hubungkan dengan mortality dalam 30 hari ke depan. Sekarang Immanuel Okta, silahkan. Jadi ada laki-laki 80 tahun datang ke UGD dengan stroke perdarahan, GCS-nya sekian, hasil CT scan menunjukkan perdarahan temporoparietal sesuai gambar, volume 40 cc. Kira-kira ICH skornya berapa, Okta? Bentar dok. Iya, kita tunggu sampai sholat subuh. Oh, 1 dok. 1. GCS dapat skor berapa? 2. GCS-nya dapat skor berapa? Ini yang dihitung poinnya kan dok, izin ya dok. Aku belum Ya, paham total poin. 3. GCS-nya dapat skor berapa? GCS-nya 8. GCS 8. Nah, GCS 8 itu poinnya berapa di ICH skor? Oke. GCS 8 berarti dapat poin berapa? Dapat poin 1 dok. Dapat poin 1. Nah, terus usia dapat poin berapa? Usia dia 80. Dapat poin 1 juga dok. Dapat poin 1, jadi sudah 2. Lokasi? Lokasinya intrafratentorial 1 juga dok. Oh, jadi kalau misalnya lokasi di gambar ini tuh temporoparietal. Jadi bukan daerah cerebellum dan kawan-kawan kan, batang-otak. Jadi daerahnya itu supratentorial. Jadi poinnya? Oh, 0 berarti dok. 0, berarti masih 2. Iya, dok. Dari volume perdarahan dapat poin berapa? Dapat poin 1 dok, karena lebih dari 30. Dapat poin 1. By the way, teman-teman, kalau misalnya volume di atas 30 cc itu indikasi operasi ya. Nah, sekarang darah intraventrikular. Ini di sini sih tidak tampak ventrikel, tapi intinya tidak ada. Kalau tidak ada darah intraventrikular, poinnya berapa? 0 dok. 0. Jadi total poin berapa? Ada 1, 2, 4 dok. Emang 4 ya tadi? Oh iya, 4 ya? 1, 2, 3. Kecuali lokasi 4 dok berarti. GCS kan 1. Usia 1, lokasi 0. Volume 1. 1. Intraventrikular kan tidak ada. Oh ya, 3 dok. 3 ya. Berarti mortalitas 30 hari berapa? 72% dok. Nah, kalau gitu coba Okta, in case laki-laki 80 tahun ini adalah kakekku. Saya adalah cucunya, saya bertanggung jawab. Coba Okta memberikan edukasi. Siap. Baik, ini saudara Bapak Reza. Jadi ada ini kakeknya ya, namanya Mas Agung ini. Nah, karena juga usianya sudah lanjut, kemudian
resikonya juga sudah sangat tinggi ya. Kalau kita lihat dari faktor resiko yang ada, dari usia, kemudian letak letak luka, letak pembuluh darah yang pecah itu ada di seperti di gambar di supratentorial, kemudian juga karena temporoparietalnya udah lebih dari 30 ya. Ini dari yang kita dapat kemungkinan mortality-nya ini cukup tinggi di 72% ini, Pak. Jadi kemungkinan besar otomatis pasien ini harus menjalani operasi. Dan juga biaya-biayanya yang akan ditanggung oleh BPJS ada sekian-sekian, yang mungkin biaya obat-obatan yang akan ditanggung keluarga ada beberapa obat yang harus ini ya, Pak. Jadi kurang lebih segitu. Kemungkinan matinya berapa, Dok? Kemungkinan meninggalnya 72%. 72% kemungkinan meninggal. Itu meninggal besok apa gimana, Dok? Ya, ini dalam 30 hari ya, dalam setelah penanganan kita. Ini benar nggak sih, Dok? Saya bicara. Iya. Terima kasih, Dok. Nanti saya beritahu ke keluarga. Itu jadi gini, tujuannya ICH score ini, jadi di neuro itu kita banyak sekali sistem scoring, sehingga akan sangat membantu dalam edukasi. Jadi kan kadang pasien tuh lewat meninggal dan kawan-kawan, tapi tanpa penjelasan yang jelas dari dokternya. Dan di neuro kita sudah sediakan banyak sekali sistem scoring yang bisa digunakan. Jadi pada kasus ini ICH skornya 3, teman-teman. Kalau misalnya bedah saraf itu, teman sejawat bedah saraf, dia kalau di sini dia tidak mau operasi kalau ICH skornya di atas 3. Walaupun GCS-nya masih bagus, misalnya, atau volume perdarahannya tuh cuman sekitar 40 cc, tapi kalau ICH skornya di atas 3, dia nggak mau operasi. Kayak ngapain kan operasi kalau kemungkinan mortalitas 97%, kemungkinan mortalitas 100%, gitu. Jadi dia baru mau operasi kalau ICH skor itu maksimal 3. Kalau 0, 1, 2, 3 dia masih mau operasi. Yang kedua, keluarga harus tahu, ini pasien datang nih dengan GCS 8, E2, E4, V2, sudah masuk dalam kategori koma. Sehingga harus tahu ke depannya bakalan seperti apa. Kita tidak boleh menjanjikan terlalu banyak. Kita tetap ngomong kalau ada kemungkinan mortalitas dalam 30 hari ke depan. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa 2 minggu depan. Yang jelas dalam 30 hari ke depan, kemungkinan mortalitas 72%, ada kemungkinan membaik sekitar 28%, dan kita bakalan mainkan tata laksana kita dengan memperjuangkan 28% itu. Gitu. Kayak gitu prinsipnya. Tapi satu pesan lagi yang saya mau tambahkan, teman-teman. Kalau misalnya pasiennya usia tua seperti 80 tahun ini, teman-teman bisa lihat nih di daerah CT scan ini. Sebenarnya CT scan ini bukan yang 80 tahun ya. Kalau 80 tahun lebih atrofi lagi dari ini. Teman-teman bisa lihat daerah frontalnya yang saya tunjuk. Ini kan kosong nih, udara yang hitam. Itu tanda bahwa daerah frontalnya sudah mengkerut, sudah atrofi cerebri daerah frontal. Ya, orang-orang atrofi cerebri ini pasti sudah sering lupa, gangguan fungsi eksekutif dan kawan-kawan. Tapi di usia 80 tahun, teman-teman, otaknya manusia normal itu bakalan mengecil volumenya kurang lebih 15% dari volume otak normal. Jadi otak kita itu kan kurang lebih 2% dari total berat badan ya. Kalau berat badan 50 ya hitung sendiri kurang lebih 1 kilogram. Di atas usia 40 tahun, setiap 1 dekade, otak kita bakal mengalami penurunan volume 5% dari total volume otak awal. Nah, kalau usia 80, bayangin, otaknya tuh sudah mengecil 15% pengecilan dibandingkan volume otak awal. Untungnya apa? Kalau otaknya sudah mengecil, berarti banyak ruang kosong di intrakranial. Karena banyak ruang kosong, ketika ada perdarahan, perdarahannya itu tidak akan memberikan klinis yang signifikan. Bisa saja perdarahannya sebanyak ini, tapi pasien masih sadar. Karena banyak ruang kosong,
Sehingga kalau otaknya bengkak, otaknya bisa menempati ruang kosong itu, tidak saling menekan struktur satu sama lainnya gitu. Itu. Jadi pernah kita ada pasien usia 70-an dan volume perdarahan 70 cc banyak banget, tapi kita tidak operasi, kita rawat biasa tanpa operasi dan pasiennya membaik selama kita bisa melewati fase akut. Selanjutnya yang saya ingin tekankan bahwa kita ada circadian rhythm yang kebanyakan rusak pada petugas kesehatan dan juga mahasiswa kedokteran. Jadi circadian rhythm ini adalah internal clock yang ada di every single cell di dalam tubuhnya kita. Teman-teman bisa lihat bahwa di pukul 6 pagi, berjalan ke pukul 6.45 pagi, ini adalah sharpest rise in blood pressure. Jadi peningkatan paling pesat dari tekanan darah. Yang awalnya normalnya 120 misalnya tiba-tiba jadi 180, tiba-tiba jadi 200. Peningkatan tekanan darah yang sangat pesat ini sangat berisiko untuk menyebabkan ruptur dari aterosklerosis yang tidak stabil, sehingga berpotensi menyebabkan stroke sumbatan. Makanya ini juga salah satu alasan kenapa stroke sumbatan itu kebanyakan terjadi di subuh hari, subuh ke pagi hari. In contrary, teman-teman bisa lihat pukul 18.30. 18.30 itu highest blood pressure. Jadi tekanan darah yang paling tinggi. Yang pagi itu bukan paling tinggi, tapi peningkatan tekanan darah paling pesat. Tapi tekanan darah kita paling tinggi itu sekitar maghrib kayak gitu. Jadi permulaan malam. Makanya stroke perdarahan itu paling sering terjadi sore ke malam hari. Karena disitulah tekanan darah kita yang paling tinggi. Kalau faktor risikonya tinggi, ditambah emosi dan kawan-kawan itu bakalan terjadi seperti itu. Ini adalah siklus kita dalam 24 jam. Sudah sangat lebih waktunya, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Dr. Reza. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di chat di kolom chat, atau langsung raise hand juga boleh. Sembari menunggu teman-teman yang lain, saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama, hubungan umur hipertensi dan diabetes mellitus dengan kejadian stroke itu gimana, Dok? Kenapa? Hubungan umur hipertensi dan diabetes mellitus dengan kejadian stroke. Itu bagaimana, Dok? Ini ya, ada di TICTIU ya. Jadi semakin tinggi usia, semakin tinggi resiko stroke karena elastisitas pembuluh darah juga terganggu dan penyakit-penyakit metabolik umumnya mulai muncul pada usia tua. Yang kedua, kalau hipertensi itu jelas ya teman-teman. Jadi hipertensi adalah faktor resiko yang paling mengganggu pada kasus stroke. Kenapa? Tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus tentunya bersifat iritasi. Dia bisa mengiritasi tunika intima dari pembuluh darah. Jadi lapisan paling dalam dari pembuluh darah itu bisa terkikis secara terus-menerus karena pembuluh darahnya tinggi. Jadi dia bisa mengikis bagian dalam dari pembuluh darah, sehingga sangat berisiko untuk terjadi proses inflamasi di pembuluh darah yang terkikis itu, dan proses inflamasi bakal menyebabkan sumbatan-sumbatan kecil nanti di situ. Jadi bisa menyebabkan stroke sumbatan atau bisa langsung menyebabkan stroke perdarahan kalau tekanan darahnya sangat tinggi, bisa langsung pecah. Diabetes mellitus sama, dia salah satu kontributor ke faktor aterosklerosis, not to mention dia juga mempengaruhi kekentalan darah. Jadi gula darah tinggi itu kekentalan darahnya juga meningkat, sehingga resiko sumbatannya juga tinggi. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Alvina. Dokter izin bertanya, apakah benar jika ada pasien yang memiliki penyakit ginjal kronis bisa berdampak ke masalah hipertensi dan bisa berujung ke stroke? Ini pertanyaan dari semuanya ini ya, Japri ya? Ada di kolom chat, dokter. Oh, sorry yang mungkin tadi ya? Mungkin ada beberapa yang tenggelam. Oh, tenggelam, oke. Jadi gagal ginjal kronis ya jelas lah. Regulasi tekanan darah kan salah satunya melalui ginjal ya, renal system. Jadi kalau misalnya gagal ginjal kronis, tekanan darahnya tinggi, tentunya bisa menyebabkan stroke, baik stroke sumbatan maupun stroke perdarahan. Jadi
pada pasien gagal ginjal kronis tetap kita regulasi tekanan darah kerjasama dengan teman sejawat dari ginjal hipertensi penyakit dalam. Jadi kita harus sama-sama sepakat target tekanan darahnya ini berapa. Karena kalau tekanan darah tinggi terus-menerus juga ginjalnya juga bakalan terganggu pasti. Jadi renal sistemnya juga bakalan terganggu. Sehingga betul gangguan ginjal itu faktor resiko juga untuk terjadi stroke. Untuk Kak Alvina, apakah sudah jelas? Sudah. Makasih, dokter. Sama-sama. Selanjutnya, Dok, ada satu pertanyaan lagi dari Michelle. Mengapa nervus 7 dan 12 merupakan dua nervus yang paling sering terkena pada pasien stroke? Oke, pertanyaan yang bagus dari Michelle. Jadi nervus 7 dan 12 itu ada persarafannya yang unilateral. Jadi nervus lain itu persarafannya bilateral. Tapi ya nanti ada beda lagi. Nervus 7-12 itu ada yang upper motor, ada yang lower motor, ada yang supranuklear, ada yang infranuklear. Itu proses anatominya. Tapi prinsipnya penjelasan gampangnya adalah ada komponen dari nervus 7 dan 12 yang persarafannya unilateral. Apakah nervus lain juga bermasalah? Sebenarnya bermasalah. Tapi nervus lain itu persarafannya bilateral. Jadi kalau satu persarafannya terganggu, dia masih mendapat inervasi dari kontralateral. Sehingga secara klinis kelihatan tidak masalah. Padahal sebenarnya masalah. Tapi karena inervasinya masih ada kontralateral, secara klinis tidak kelihatan. Tapi 7-12 itu bakalan kelihatan secara klinis karena dia cuma unilateral, ada komponennya yang unilateral. Jadi kalau rusak, sudah rusak karena tidak ada inervasi dari kontralateral. Seperti itu. Untuk Kak Michelle, apakah sudah jelas? Terima kasih dokter, sudah jadi beban hidup tuh permasalahan. Terima kasih jawabannya. Selamat. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Jos. Izin bertanya, tata laksana pada pasien dengan diagnosis intracerebral hemorrhage dengan tekanan darah 200/120. Izin dokter, apakah pada kasus ini kita dapat memberi tata laksana 3 jenis obat hipertensi, contoh perdipin, amlodipin, dan telmisartan, atau satu jenis saja, dan dengan tetap memperhatikan penurunan tekanan darah sesuai dengan mean arterial pressure. Terima kasih, dokter. Oke, sama-sama Jos. HBPU itu apa ya? Universitasnya, dokter. UB Polytechnic University. Oke. Nah, tekanan darah 200/120. Yang pertama itu sudah indikasi untuk diturunkan karena kasusnya stroke perdarahan. Tadi target stroke perdarahan itu diturunkan kalau tekanan darah di atas atau sama dengan 185/110. Ini sistoliknya sudah lebih, diastoliknya juga sudah lebih. Jadi memang indikasi untuk penurunan. Pada guideline tata laksana yang 2015 itu, cuman satu saja golongan obat yang masuk dalam guideline untuk penurunan. Cuman nicardipin. Perdipin ini kan nama merek ya. Tapi cuma nicardipin saja yang masuk dalam guideline. Selebihnya itu tidak masuk dalam guideline tata laksana akut. Amlodipin ataupun telmisartan, ya CCB ataupun ARB itu sama-sama tidak masuk untuk golongan amlodipin telmisartan ini. Jadi cuma bisa menggunakan perdipin saja, nicardipin. Dosisnya berapa disesuaikan dengan berat badan dosisnya. Tetap diturunkan berdasarkan MAP, jangan lebih dari 20% dari MAP awal. Dan menggunakan nicardipin. Kenapa nicardipin tuh reaksinya cepat, setiap 5 menit dia sudah bereaksi. Jadi sangat bisa menurunkan tekanan darah secara agresif, tapi juga mudah sekali untuk dikontrol. Kalau tekanan darahnya terlalu drop, kita bisa kurangi dosisnya sehingga dia bisa naik lagi. Tapi kalau amlodipin telmisartan itu kan oral ya. Nah kalau oral tuh masuk ke mulut, masuk ke saluran cerna lagi, diproses lagi, tidak 100% juga diserap dan kawan-kawan. Tapi kalau teman-teman ada di vaskes primer tanpa fasilitas nicardipin ya silahkan gunakan apapun. Karena memang ya that's the art of medicine. Kita bisa gunakan apapun. Jadi tidak semua harus berdasarkan guideline karena masing-masing orang menghadapi situasi yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita bicara guideline itu cuma ada nicardipin gitu.
Baik, terima kasih dokter. Untuk Jus, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas? Baik, dokter, masih ada 3 pertanyaan lagi, dok. Apakah diizinkan, dok? Emang kalau tidak diizinkan kita selesai. Lanjut saja. Iya, mungkin 3 pertanyaan terakhir ya, dokter ya. Dari Kak Immanuel. Mau tanya tentang treatment brainwash-nya Dr. Terawan itu kenapa belum bisa dibuktikan secara klinis, tapi sudah diterapkan di RSDKT oleh beliau. Dan ya, ada yang berhasil katanya, dok. Itu bagaimana, dokter? Anjir, Okta ini suka menjebak pertanyaannya. Ini sudah saya hindari di Instagram, ya ditanyakan di Zoom. Okta. Attitude-mu itu loh, nak. Ampun dok. Jadi brainwash itu teman-teman sebenarnya kan itu intraarterial flushing of heparin ya. Jadi heparin kita flush. Itu di neuro tuh kita bikin. Saya pun selama residensi juga 3 bulan terakhir itu hampir tiap hari kita ada bikin. Jadi intraarterial flushing dengan heparin itu ada, tapi kita pakai untuk prosedur diagnostik. Nah, kalau misalnya jawaban amannya, karena saya suka main aman, jadi brainwash itu bahasa medisnya di kita adalah angiografi cerebral. Jadi digital cerebral angiografi DSA, secara internasional kita kenal dengan arteriografi. Tapi prinsipnya itu adalah untuk diagnostik. Jadi kita masukkan, kita lewat arteri femoralis, masukkan kateter sampai intrakranial, kemudian kita flushing. Kenapa harus pakai heparin? Ya karena kalau kita tidak flushing pakai heparin, darahnya bisa membeku gitu. Karena kalau terjadi clotting, jadinya kita bikin sumbatan baru. Jadi memang harus flushingnya pakai heparin. Ada heparin ya yang kita masukkan sebagai flushing. Tapi kita gunakan sebagai diagnostik. Apakah itu bukan terapeutik? Saya tidak bisa bilang itu bukan terapeutik. Apakah Dokter Terawan pasti salah? Saya tidak bisa bilang Dokter Terawan pasti salah. Secara kemungkinan ini risetnya. Tapi saya tidak bisa bilang Dokter Terawan salah, neither saya tidak bisa bilang Dokter Terawan itu benar, karena belum ada penelitian. Kita tuh jadi dokter kalau nggak ada evidence-based medicine-nya, kita nggak bisa klaim. Kalau ada pasien datang, dok, saya mau minum jamu ini, apakah kita bisa larang? Nggak bisa. Kita bisa rekomendasikan? Nggak bisa, karena jamunya belum ada penelitiannya. Jadi kita cuma bisa bilang, Bapak Ibu, terserah kalau Bapak Ibu merasa memiliki manfaat dengan meminum jamu itu, terserah. Tapi saya tidak bisa merekomendasikan, dan saya tidak bisa melarang, karena saya belum bisa baca penelitiannya, belum pernah baca penelitiannya. Saya bisa meresepkan Ibu paracetamol karena saya sudah baca penelitian bahwa paracetamol itu ada efeknya. Kalaupun ada efek samping, saya bisa tahu efek samping yang memungkinkan adalah ini gitu. Tapi itu tidak terjadi pada pengobatan-pengobatan ataupun tindakan-tindakan yang belum ada evidence base-nya. Jadi menurut saya silahkan kalau misalnya ada yang mau teliti, prosedurnya Dokter Terawan silahkan diteliti. Skala besar, sampai ada evidence base, silakan dipraktekkan. Kalau beberapa tahun ke depan ternyata penelitiannya berhasil, ya kita sih senang-senang. Siapa yang nggak senang ternyata ada terapi untuk stroke kan? Semuanya bakalan bernafas lega. Tapi untuk saat ini kenapa itu dipermasalahkan? Karena belum ada evidence base-nya dan sudah dipromosikan besar-besaran. Tapi kalau misalnya memang suatu saat evidence base-nya cukup, saya rasa sih itu bukti dan prosedur yang sangat menjanjikan untuk dunia kedokteran ke depan. Baik, terima kasih dokter. Gimana Kak Okta? Okta jangan direkam dan dipost di sosmed ya. Enggak dok, terima kasih dok. Terima kasih dok, jawabannya bijaksana. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Baba, dokter. Jika ada pasien dengan hipertensi dan pernah didiagnosis stroke ringan tapi tidak mau rajin kontrol untuk pengobatan hipertensi, baiknya bagaimana cara mengkomunikasi informasi dan edukasi? Terima kasih, dokter. Selama ini sih pasien tuh teman-teman kalau sudah kena stroke itu sangat traumatik. Kalian bayangin aja sebelumnya kalian tidak bergantung sama orang lain, tiba-tiba kalian harus bergantung sama orang lain. Jadi jarang banget ada pasien stroke yang malas minum obat selama kita rajin meresepkan obat. Biasanya dia tidak minum obat kalau obatnya tidak tersedia.
Jadi make sure kalian meresepkan obat. Jadi situ kalau bisa ada pasien, dok saya minta 1 bulan karena saya mau pergi ke daerah mana gitu. Saya bakalan resepkan 1 bulan, tapi saya mengakali apotek. Apotek kan nggak mau kasih misalnya. Aturannya cuman, misalnya aturan 1 bulan ya, tapi pasien minta 2 bulan. Jadi saya resepkannya misalnya amlodipin 2 kali 1. Jadi dikasihnya 60 biji, tapi saya kasih tahu pasien, nanti kalau apotek edukasi 2 kali 1, Bapak minum 1 kali 1 saja, itu cuma untuk 2 bulan saja gitu. Jadi kadang memang harus ada trik-trik yang sedikit nakal, tapi tetap semuanya demi kebaikan pasien. Nggak ada sama sekali, kalau misalnya diresepkan 2 bulan itu nggak ada sama sekali untung yang masuk ke kita sih. Itu cuma untuk make sure bahwa pasien tetap minum obat. Karena kalau pasien tidak minum obat, dia bisa kena serangan stroke ulang. Kalau dia kena serangan stroke ulang dan ada kontribusi kita terhadap serangan stroke ulang itu, ya saya nggak tahu nanti kita tanggung jawabnya sampai kapan gitu. Nah, selain itu, saya secara rutin memberikan edukasi mengenai gaya hidup. Jadi saya aktif atur makan, aktif olahraga secara pribadi supaya saya punya passion yang luar biasa dalam mengedukasi ke pasien, karena saya tahu manfaatnya. Karena kalau saya nggak tahu manfaatnya, biasanya agak malas-malasan untuk edukasi. Jadi saya sampai sekarang atur makan dan olahraga untuk itu. Nah, untuk atur makannya, masalah hipertensi, pasien tuh cuma boleh mengkonsumsi 1 sendok teh garam dalam 1 hari untuk seluruh makanan. Jadi diedukasi bahwa 1 sendok teh itu kan udah banyak banget ya, 1 sendok teh itu dibagikan ke seluruh masakan dalam 1 hari. Itu masih dalam takaran aman. Jadi jangan lebih dari itu. Untuk olahraga ya diedukasi, olahraga minimal 3 kali seminggu, dan 1 kali olahraga minimal 30 menit untuk mendapatkan efek yang maksimal. Kayak gitu. Baik, terima kasih dokter. Untuk Baba, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Selanjutnya dok, pertanyaan terakhir dari Kak Julintan. Untuk skor yang sering digunakan di Indonesia, skor Siriraj, Gajah Mada, atau Hasanuddin, dokter? Oh, jadi itu kan hasil penelitian masing-masing ya, tergantung teman-teman nyamannya yang mana. Jadi mau pakai Siriraj boleh, algoritma Gajah Mada boleh, kan lebih simpel ya. Mau pakai skor Hasanuddin juga boleh. Cuman kalau yang saya baca, skor Hasanuddin itu sensitivitas dan spesifisitasnya itu udah di atas 90%. Jadi lebih tinggi dibandingkan sistem scoring lain. Jadi kalau pakai patokan itu, saya tetap sarankan skor Hasanuddin. Tapi tergantung nyamannya teman-teman yang mana. Kalau teman-teman mau menjadi dokter yang sangat paripurna, ya kombinasi aja semua sistem scoring. Kalau misalnya semuanya mengarah ke stroke iskemik, ya udah berarti semakin sensitif ke arah sana gitu. Jadi kalau misalnya di Wahidin di rumah sakit pusat di sini, kita kombinasi 3 sistem scoring semuanya kita kerja di UGD untuk memastikan bahwa ini betul-betul ke arah sana. Baik, terima kasih dokter. Untuk Kak Julintan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Dokter, masih ada 1 pertanyaan lagi, apakah masih dibolehkan dok? Kalau nggak dibolehkan gimana? Yang mana? Dari Kak Nia. Untuk penurunan tekanan darah lebih dari 220/120, berapa persen penurunan tekanan darah setiap waktu yang direkomendasikan, dokter? 20-25% MAP dalam 24 jam pertama. Baik, apakah untuk Kak Nia sudah jelas? Kenapa Agung resign? Izin dok, boleh bertanya dok? Ini mungkin terakhir ya teman-teman. Ya dok, jadi begini dok, untuk yang sebagai dokter umum nantinya, nah itu kira-kira kalau pas kita sebelum merujuk karena stroke ini kan kompetensinya 3B dok ya. Nah kira-kira dulu mungkin dokter ada tips dan triknya nggak dok untuk gimana sih dokter umum agar bisa cepat tanggap ketika ada pasien stroke ini dok? Biasanya pasien stroke itu setiap pasien yang datang
itu kan otomatis ditensi ya, minimal ditensi sama teman sejawat perawat. Kalau tensinya tinggi, teman-teman cari dulu ada defisit neurologis atau tidak. Jadi dari anamnesis teman-teman tanya ada keluhan atau tidak. Kalau tidak ada keluhan, biasanya kan kalau bicara cadulnya cuma dikit atau cuma kram saja, pasien tidak mengeluhkan. Teman-teman minimal periksa refleks Babinski. Refleks Babinski itu lumayan sensitif. Jadi kalau ada Babinski, ada tekanan darah tinggi, udah nggak usah macam-macam, langsung rujuk. Karena itu apalagi kalau di golden period. Yang kalau saya sih praktikalnya paling penting tekanan darah dan refleks Babinski, itu aja dulu yang pertama. Tapi hati-hati karena refleks Babinski itu suka menghilang pada pasien diabetes kronis. Itu kan bisa terjadi polineuropati ya, sarafnya bisa rusak karena aliran darah ke sarafnya sudah berkurang. Jadi bisa terjadi polineuropati sehingga Babinskinya juga bisa menghilang pada pasien diabetes kronis. Jadi betul-betul kalau misalnya mau paripurna tapi cepat, penuhi dulu definisi stroke per WHO yang ada di slide tadi. Jadi kalau semua definisi stroke yang WHO itu udah ada, adanya defisit neurologis baik vokal maupun global, terjadi secara tiba-tiba, menetap lebih dari 24 jam, tanpa didahului oleh trauma kepala maupun demam, kemudian terdapat faktor resiko, itu dulu. Kalau misalnya ada itu, ya udah bisa diarahkan ke stroke, silahkan. Langsung ABC dan rujuk. Oke, baik dok. Dok, terakhir dok, apakah nanti slide-nya akan di-share dok? Terima kasih dok. Saya sudah baca term of reference dari panitia dan itu diwajibkan untuk diupload ke link something. Jadi saya sudah siap untuk mengupload. Terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih dokter. Dokter, sepertinya ini kayaknya masih ada yang pengen bertanya lagi nih dok. Kalau dibolehkan dok. Yang mana yang demensia ya? Iya. Jadi mau tanya dokter, pasien stroke dengan disertai demensia, kira-kira sebagai dokter bagaimana treatment yang bisa kita lakukan? Ya, itu bakalan menjadi diskusi lain lagi sepertinya ya. Jadi demensia karena stroke-nya itu namanya vascular demensia. Kan demensia ada vascular demensia, ada Alzheimer, kayak demensia Alzheimer. Dan itu banyak klasifikasinya lagi. Tapi kalau misalnya vascular demensia, ya kita tetap terapi stroke-nya, dan kita bisa nilai keparahan gangguannya. Bisa paling simpel pakai MMSI, Mental State Examination. Kalau misalnya scoringnya ternyata di bawah 27, silakan diberikan obat-obatan untuk memperkuat memorinya. Kalau misalnya di atas 27, bisa diberikan obat-obatan anticholinergic seperti citicoline, piracetam, dan kawan-kawan. Tapi prinsipnya obat stroke tetap harus jalan, karena kalau tidak itu bisa memperparah demensianya, karena bakalan semakin banyak lagi sumbatan-sumbatan kecil. Dan yang kedua, demensianya juga kita tangani. Kita ada beberapa modalitas pengobatan selama. Dan yang paling penting, gini teman-teman, salah satu yang saya titip juga, jangan pernah maklum dengan lupa. Jangan pernah ada yang bilang, usia 65 tahun, udah lupa-lupa, ya wajarlah, udah tua. Itu tidak boleh sama sekali ada pemakluman terhadap lupa. Semua lupa harus diperiksakan. Apakah sesuatu yang bersifat biasa, ataukah sesuatu yang bersifat berbahaya. Karena ada tipe lupa juga, seperti demensia Lewy body, itu bisa meninggal dalam waktu 1 tahun. Jadi jangan pernah maklum sama lupa, dan kalau ada lupa silahkan diobati. Dan kalau untuk orang tua, biasakan, jangan mindsetnya kita nih, anak muda ya, asik anak muda. Nah, mindsetnya anak muda kebanyakan itu, banyak yang merasa bahwa untuk menjadi anak yang berbakti, saya harus membantu segala macam pekerjaan rumah tangga. Ini yang paling banyak saya edukasi ke pasien-pasien yang datang ke praktek saya. Kalau misalnya ibu atau bapak masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masih bisa cuci piring, masih bisa cuci baju, masih bisa nyapu, masih bisa ngepel, jangan sama sekali dibantu. Apalagi orang yang sudah pensiun. Karena orang yang sudah pensiun itu sebelumnya dia produktif, tapi sekarang dia nggak ada kerjaan, otaknya bisa bermasalah, bisa demensia. Jadi harus tetap dibuat produktif. Kalau pekerjaannya cuma menyapu, cuma mengepel, cuma cuci piring, dan pekerjaan itu kalian ambil juga atas nama berbakti, dia jadinya nggak kerja apa-apa, demensinya bisa semakin parah. Jadi tetap saja disupport, lakukan apa yang bisa dia lakukan. Kalau dia mau liburan, kalau dia mau jalan-jalan, itu silahkan, diawasi saja. Jadi kalau dia masih bisa masak, silahkan masak. Jangan sama sekali mengambil pekerjaan orang tua kita.
Bukan berarti kita tidak berbakti, tapi itu untuk kebaikan orang tua kita juga. Jadi tidak boleh sama sekali ada orang tua yang cuma tinggal di rumah, tidak melakukan apa-apa, cuma sekedar ibadah saja. Itu sudah tidak boleh ada mindset seperti itu. Karena kalau seperti itu, akhirnya survival age-nya kita, angka survivalnya kita bakalan tetap meningkat, 80 tahun masih hidup, 90 tahun masih hidup, tapi productivity rate-nya kita bakalan berkurang gitu. Jadi peningkatan survival rate harus sama dengan peningkatan productivity rate. Orang tua tetap harus produktif. Jadi kalau bisa produktif silahkan. Jadi tetap diawasi, obat-obatan tetap dikasih, dan tetap di encourage untuk selalu melakukan pekerjaan apapun yang bisa dilakukan semandiri mungkin gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Reza untuk waktu dan pemaparannya. Sepertinya seluruh partisipan senang banget ya bisa belajar dan diskusi bareng sama Dr. Reza. Semoga apa yang di-share malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi berkah untuk Dr. Reza. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan masih mengikuti webinar sampai akhir acara ini. Sebelum kita akhiri acara DMB pada malam hari ini, mungkin dari Dr. Reza ada close statement. Close statement-nya apa ya? Kita boleh foto bareng dulu mungkin? Iya, boleh. Kayaknya webinar tanpa foto bareng kurang lengkap ya. Jadi mungkin teman-teman bisa on cam, kamu lagi bisa foto sama Dr. Reza. Untuk kakak panitia, Kak Jeremy bisa bantu. Ya, halo, selamat malam. Terima kasih dok untuk waktu dan ilmunya yang sangat berharga. Teman-teman, sekarang kita masuk sesi foto bersama ya. Mohon untuk dinyalakan kameranya dan ditunggu dalam 1 menit mungkin ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slide ya teman-teman. Kita bakal 5 kali bergantian. Bentar ya, lagi nge-hack komputer. Oke. Ya, siap-siap ya. Boleh gaya berbarengannya dulu? Mungkin gaya kabinet intelektis boleh, Kak Agung. Oh iya, dok, kita ada gaya ini dok.